Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Cgas atau PT Citra Nusantara Gemilang. Di sini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Seperti yang kita ketahui, saham Cgas ini kemarin agak-agak booming dan dia itu baru IPO kalau tidak salah pada bulan Januari 2024, dan kita lihat dulu di sini ada disebutkan dia itu namanya yaitu Andika Purwonugroho. Kemudian direktur keuangannya itu Agung Wibawa. Kantor mereka ada di PT Citra Nusantara Gemilang di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Pasisari ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini kayaknya agak sedikit buram ya ini tulisannya. Mungkin hasil scan nanti kita lihat di bagian keuangannya yang di bawah apakah tulisannya masih merupakan hasil scan atau gimana. Kalau kita lihat di sini dijelaskan nilainya itu 1 penuh tapi dalam bentuk rupiah. Dan ternyata ini kayaknya agak buram sedikit ya di sini. Kas dan setara kas ini dari 17 miliaran menjadi 140 miliaran. Ini merupakan hal yang wajar karena baru IPO juga. Total aset lancarnya dari 79 miliaran sekarang menjadi 260 miliaran. Jadi sebenarnya termasuk biasa ya, karena ini memang baru itulah mengapa kami katakan biasanya lebih bagus kalau kita ingin melihat kinerja ataupun bagaimana ataupun menganalisa suatu saham yang baru IPO, lebih bagus lebih dari 1 tahun atau 2 tahun baru kita bisa lihat ya sebenarnya itu gimana perkembangannya, gimana dengan manajemennya. Untuk total asetnya dari 190 miliaran menjadi 352 miliaran, dan tanpa terjadi peningkatan karena memang dia kan baru IPO. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana kinerjanya ke depannya ya. Di sini ada disebutkan ada aset pajak tangguhan, aset tetap, aset tidak ada lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek dari 65 miliaran sekarang menjadi 57 miliaran, di mana terjadi pengurangan. Macam dia agak sedikit berkurang, utang usaha meningkat, utang lain-lain meningkat, utang pajak menurun. Ini ternyata utang pajak yang menurunnya dari 3,7 miliaran sekarang menjadi 3,6 miliaran. Tapi bagus saya, ibaratnya bayar pajak ya, kalau udah selesai kan udah tenang gitu lah ya. Total hutangnya dari 108 miliaran menjadi 108 miliaran, hampir sama, sedangkan ekuitasnya memang meningkat dari 82 miliaran menjadi 243 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini yang agak penting di IPO ini yang kayak gini. Dulu mereka ekuitas hanya sekitar 82 miliaran, sedangkan hutangnya itu sudah 108 miliaran. Nah, untung saja IPO dapat modal kemudian menjadi ratusan miliaran. Tapi kita nggak bisa bilang kayak gitu, nanti kita lihat bagaimana kinerjanya. Di sini penjualan ini meningkat drastis nih. Berarti ini cukup oke ya, dari 96 miliaran menjadi 130 miliaran. Beban pokok penjualan ternyata meningkat juga. Jadi kalau kita bilang sebenarnya sama saja sih. Dan untuk yang laba ruginya ini kurang lebih sekitar berapa nih ya, laba rugi setelah pajak penghasilan dari 2 miliaran menjadi 3 miliaran, masih cukup oke lah ya. Tapi ini kita lihat, ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan menurun cukup banyak dari 370 miliaran menjadi 120 miliaran. Penerimaan dari bunga, wah ini jadi minus sih. Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain ini bisa lihat di sini. Tapi memang ya kalau kita lihat nih kualitas dari laporan keuangannya ini agak sedikit buram. Nah, jadi ini perlu sabar-sabar sedikit, mungkin ke depannya ini bisa menjadi lebih baik karena ini kan baru awal-awal ya, baru awal IPO. Di sini ada disebutkan tuh dengan komisarisnya yaitu komisaris utama Asad Said Ali, direktur utamanya yaitu Andika Purwonugroho. Lalu ada juga komisaris independen, direktur dan lain-lain lah ya. Ya, ini kita skip, tapi kalau kita lihat dari sini, untuk laporan keuangan yang saham Cgas ini gak gitu panjang ya. Gak gitu panjang.
kas dan bank. Kasnya, kas yang di perusahaan dari 400-an miliaran sekarang menjadi 500-an. Ini jutaan loh nih. 400-an juta menjadi 500-an juta. Jadi totalnya ini kurang lebih 500-an macam 500-an juta ya. Ini kas kas di bank, ada rupiah dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di sini paling banyak yang di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Nah, ini ada yang tahu gak bank ini di mana? Lalu ada entitas anaknya, ada Bank Sentral Asia juga, ada Bank Mandiri juga, Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia. Ini semua rata-rata di banknya ini ya. Ini saya cukup oke sih, dimana kalau kita lihat ini memang pegangnya ini agak cukup bagus. Dan nanti kita lihat ke depan gimana. Karena jujur menurut kami untuk saham bank di Indonesia ini agak cukup bagus kalau kinerjanya yang bagus ya. Misalnya yang cukup terkenal juga. Ini ada piutang usaha. Nah, kalau kita lihat kan semakin lama tulisannya agak semakin buram. Itulah mengapa kalau bisa ke depannya ini semoga untuk yang perusahaan Cegasi ini nanti pokoknya bisa menjadi lebih baik ya. Bisa menjadi lebih baik, ini gak gitu buram. Nah, ini ada disebutkan solusi inovatif energi bersih. Nah, jangan nanti yang energi bersih, solusi inovatif tapi menurunkan macam ibaratnya meningkatkan efisiensi gitulah ya. Dan sebenarnya kalau menurut kami ya ini memang laporan keuangannya agak sedikit buram sih. Nah, ini bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada yang piutang usaha yang lancar, tidak lancar dan lain-lain. Kalau kita lihat ini agak sedikit macet, di mana dari yang lancar 41 miliaran, yang tidak lancar lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Itu sekitar 5,9 miliaran. 5,9 miliaran. Kemudian di sini ada juga totalnya dari 237 miliaran sekarang menjadi 51 miliaran. Jadi semuanya itu perlu dilihat. Di sini ada aset tetap, bisa dilihat di sini. Tapi memang entah mengapa kami kurang suka dengan perusahaan yang dia efisiensi terus ya. Dulu kami agak suka, tapi semakin lama kami melihat bahwa terkadang pergerakan harga saham lebih dipengaruhi oleh berita, kalau tidak oleh laba yang mereka peroleh dari yang tidak pihak berelasi gitu ya. Di sini ada disebutkan ini ada utang lain-lain juga. Pada tanggal 31 Maret yang tercatat usaha berdenominasi di USD. Ini beban yang masih harus dibayar. Ada DPLK Manulife di sini. Sebenarnya ya, ini laporan keuangannya ini agak cukup oke, tapi yang agak kurang nih yang apa? Yang tulisannya kayak seharusnya scan juga bisa jelas sih, tapi ini entah kenapa ya ini. Ini pemegang saham. Nah, ini jangan salah karena memang ada beberapa perusahaan yang laporan keuangannya itu untuk pemegang saham yang 2024 mereka taruh di bawah. Jadi biasa kan di atas, ini mereka taruh di bawah. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini yang di bawah baru 2024. Nah, kalau kita lihat ini tampaknya ada pengurangan. Tapi ini wajar lah. Karena apa? Untuk menjadi perusahaan IPO setidaknya ada kepemilikan saham yang dipegang oleh masyarakat. Ibaratnya dan juta tertentu atau gimana. Nah, ini kemudian kita lihat lagi. Ini ada dijelaskan agak cukup detail juga. Beban pokok pendapatan, gas, bahan overhead, tenaga kerja langsung. Ini beban usahanya nih.
ada distrik dan lain-lain. Tapi yang paling tinggi di sini gathering dan konsumsi. Tapi kalau kita lihat yang perjalanan dinasnya agak cukup tinggi ya. Dan sebenarnya ini bukan yang paling tinggi di sana, tapi yang paling tinggi di recruitment. Dimana kalau kita lihat itu sebesar 600-an miliaran. 600-an juta aja ini ya. Kita 600-an juta saja meningkat dari 2 jutaan. Paling meningkat 300 kali lipat kalau kita lihat di sini. Saya gak tahu juga lah ya. Penghasilan lainnya ada pendapatan lain yang kita gak tahu nih pendapatan dari mana, gak dijelaskan. Beban lain-lain sama saja karena lain-lain. Kemudian pendapatan jasa hero, laba rugi dan lain-lain. Total penghasilan lainnya. Nah ini cukup saya masih cukup oke lah ya. Kata saya ada kami sekian, terima kasih, saya prestasi.